Mana ya? Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Saya ambil soalnya aja nih. Kelihatan ya, Javier ya? Oke. Nah, Kelihatan, Bu. kemarin kan kita udah membahas yang bentar. Mana bolpennya ya? Oke. Warna merah. Kelihatan. Mana kursornya? Kursornya di mana? Kecil banget ya, nggak kelihatan. Oke. Nih. Di situ kecil banget ternyata. Sebentar. Dulu. Nah, ke sini ya. Ke sini deh. Nah, kalian ya, coba kita coba kerjakan di bawah sini deh. Nah, kita ingat rumusnya. Rumusnya itu rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu kalau Y-nya adalah A X pangkat N, maka Y aksennya turunannya adalah A dikali N, pangkatnya ini turun ke bawah ya, X-nya pangkatnya N-1, gitu kan. Ini rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua itu adalah rumus perkalian ya. Jika Y itu sama dengan U dikali V, nah, maka turunannya adalah Y aksennya itu adalah U aksen dikali V dikali ya ini kali ditambah U dikali V aksen. Nah, turunan yang depan dikali yang belakang tetap ditambah yang depan tetap yang belakang diturunin gitu. Nah, sekarang kita mau mengerjakan yang G sama H. Nah, kalau Bu, yang G itu diturunin pakai rumus yang pertama bisa nggak? Bisa ya. Ini saya kecilin lagi. Kok terlalu gede. Jadi yang G dulu ya. Yang G. Oh, kecil banget. Kelihatan nggak nih? Naila, masih kelihatan ya? Oke. Yang G. Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikali 2X pangkat 3 plus X kuadrat ditambah 1. Nah, Bu, kalau ini rumus pertama dipakai boleh nggak? Bisa. Nah, kali pelangi dulu ya. Dikali pelangi dulu nih. Ini dikali ke sana. Kali ke sana. Dan seterusnya ya. Nah, saya tulis di sini. Y sama dengan X kuadrat kita kali 2X pangkat 3 plus, biar nggak ada yang ketinggalan ya, X kuadrat plus 1. Ditambah, nah sekarang yang 2X nih. 2X dikali sama yang ini seluruhnya. 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1. Nah, kemudian kali masuk ke dalam ya. X kuadratnya nih. Jadi 2X pangkat berapa ya? Nailah. X kuadrat dikali 2X pangkat 3 jadinya apa? 2X pangkat? 2X pangkat 5. 5 ya. X kuadrat dikali X kuadrat jadinya plus? X pangkat 4. Ya, oke. X pangkat 2 dikali 1 plus X kuadrat. Terus plus 2X dikali 2X pangkat 3 jadinya? 4. X pangkat 3 ya. X pangkat 1 dikali X pangkat 3 jadinya? Pangkat 4. 4 ya, tambah ya.
plus 2x dikali x pangkat 2. 2x pangkat 3. X pangkat 3. 2x dikali 1, ya 2x ya. Oke, sekarang yang pangkatnya sama kita jumlahin. Yang pangkatnya sama berarti 5 cuma sendirian ya. Berarti 2x pangkat 5 sendirian. Yang pangkat 4 ada berapa? Nailah. 2. Ya, ini pangkat 4. Nah, pangkat 4 jadinya. Ini ada 1. Ini ada 4 nih. Jadinya Jadinya 5. Ya kan? 5x. Ada 5x pangkat 4 karena di sini 1, di sini ada 4 nih. Yang dibaca angka depannya ya. Yang pangkat 3 ada berapa? Ada 2 doang nih. Ini 1. Plus 2x pangkat 3. Terus yang pangkat 2 sendirian ya ini ya. X pangkat 2 tambah 2x pangkat 1. Oke, nah ini sekarang yang kita turunin. Jadi, saya ganti warna lagi. Y aksen sama dengan, nah kalau sudah pakai rumus, ini pakai rumus yang pertama. Nah, gitu. Maka kita dapat, ini turunin pakai rumus yang pertama ini ya. Ini saya kotakin rumusnya. Y aksennya adalah A dikali N, N-nya turun ke bawah ya. Berarti, jadi 2 kali 5 gitu ya. X pangkat, berapa Naila? X pangkat Turun 1 Naila. 4. 4 ya. Kemudian plus 5 dikali 4. X-nya berpangkat berapa? 3. 3. Terus plus apa Naila? Plus 2. 2 kali 3. ya X Pangkat 2. pangkat 2 ya. Terus plus Habis itu 1 kali 2 X pangkat 1. 1. Terus plus plus 2. 2 doang. 2 pangkat 1. 2 kali 1. X pangkat? X pangkat. X doang. 0. Ya. Karena ini 1 kan. Nah, ya udah disederhanakan. Y aksen jadinya adalah 10 X pangkat 4 ya kan, plus 20 X pangkat 3 plus 6 X pangkat 2 plus 2X plus 2 doang, karena pangkat 0 itu X pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini. Oke. Jelas ya? Oke, sekarang kalau pakai rumus yang kedua. Kita kerjakan pakai rumus yang kedua. Yang G, masih yang G. Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikali 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1. Nah, yang depan ini jadi U. Jadi, U itu adalah yang depan nih. Satu bagian ini ya, yang di dalam kurung itu. Itu adalah U. Kemudian kita cari turunannya. U aksennya adalah Cio. U adalah X kuadrat plus 2X. Kalau diturunin, U aksennya jadinya apa, Cio? Cio. X kuadrat diturunin Cio. Jadinya apa? 2X, Bu. Oke, 2X. Terus 2X diturunin jadi apa? 2, Bu. 2. Oke, kemudian yang V. V-nya yang belakang ya, 2X pangkat 3 plus
X kuadrat plus 1. V aksennya jadinya apa? 6 ya, Bu. 6. 6 apa? 6X pangkat 2 Sip. Plus 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 2, Bu. 2 doang. Oh, enggak, 2X. Ketinggalan X-nya. Oke. Terus habis? Iya, sudah habis, Bu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita kali silang. Rumusnya ya, kita lihat di rumus yang kedua nih. Kita kali silang. U aksen dikali sama V. Kemudian U dikali sama V aksen. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Berarti Y aksen sama dengan Y aksen. Rumusnya adalah U aksen dikali V ditambah ya U dikali V aksen. Nah, kita masukkan sekarang. U aksennya siapa? 2X plus 2. Nah, jangan lupa tanda kurungnya ya. Dikali kan dikurung. V-nya siapa? 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 1. Ditambah U-nya siapa? X kuadrat plus 2X. Kemudian V aksen siapa? 6X kuadrat plus 2X. Nah, kemudian kita kali-kali pelangi ya. Kali masuk ke dalam. Jadi, langsung aja ya. Yuk, Jo. 2X kali 2X pangkat 3 jadinya apa? Bentar, Bu. Jangan ada yang tertinggal ya. Berarti jadinya 4X pangkat 4. 4X pangkat 4 ya. Terus tambah 2X pangkat 3, Bu. Terus ditambah Bentar. Tambah 2X. Oke, terus ditambah 4X pangkat 3, Bu. 4X. Oke. Tambah 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 tambah Ditambah 2, Bu. 2. Terus sekarang yang belakang nih dikali Panjang pelangi ya. juga. Ayo semangat. Ya, Bu. 6X pangkat 4, Bu. X pangkat 4 terus Terus 2X pangkat 3. 3, betul. Terus plus Bentar, Bu. Pusing saya. Bentar. Oh, 8X S 2 sebentar, 12. ya, jangan ditambah. Oh ya, 12X pangkat 3. 3 terus satu lagi. Terus 4X pangkatnya 2. Ya, maksain ya. Kelihatan nggak? Oke, terus kita lanjutin. Berarti kita kumpulkan ya. Sama dengan yang pangkat tertinggi pangkat berapa, Cio? 4, Bu. Pangkat 4. Berarti pangkat 4-nya itu ada di sini. Iya, yang Bentar. 4X pangkat 4 itu, Bu. Oke, sebentar. Ya, Bu. Saya kasih tanda ya pangkat 4 di sini. Sama yang ini ya. Yang 6, Bu. Oke, berarti
berarti 4x pangkat 4 sama 6x pangkat 4, Bu. Nah, jadi ditambahin jadi berapa? Jadi 10x pangkat 4. Oke, terus habis pangkat 4, pangkat 3 Turun ya? 1, Bu. Ya, Oke, yang pangkat 3. 3 Yang 2x pangkat 3, ini, 4x pangkat 3, ini, 2x pangkat 3, 2x pangkat ini. 3. Oh, ada banyak Terus ya. 2 tambah 4, Nah, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 12, 20. 20x pangkat 3. oke, Terus plus pangkat 3 turun ke pangkat 2, Bu. 20x pangkat 3. Terus yang Terus pangkat 2. dia yang pangkat 2, 2x pangkat 2 sama yang paling ujung, Bu, yang mepet batu, Bu. Ini sama yang ini. Ya, Oke. 2x pangkat 2 sama 4x pangkat 2 jadi 6x pangkat 2. 6x pangkat 2. Ya, terus terakhir yang kagak ada pangkatnya, Bu. Hmm, 2x aja. sama 2x. Yang 2-nya kagak. hmm, Tambah 2 2-nya langsung aja. lah ya udah. Ya. Ya, oke. Coba kita cocokkan sama yang di atasnya. Nih ya. Sama yang ini nih. Sama ya hasilnya ya. 10x pangkat 4 sama nih. Terus 20x pangkat 3 sama nih. Kemudian 6x kuadrat sama nih. 2x sama 2 sama gitu ya. Jadi mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua, kalau jenis soalnya seperti ini bisa ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka caranya terserah kalian ya, mau kali Bu, saya mau pakai rumus pertama aja, kali pelangi dulu gitu ya. Dikali pelangi dulu, setelah dirapikan baru kemudian Y aksen gitu ya. Jadi ini belum Y aksen nih di baris yang hijau nih. Kenapa? Karena kita baru merapikan fungsinya. Kali-kali pelangi kemudian sampai bentuknya tidak ada perkalian di sana, adanya cuma plus, 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 plus gitu ya. Baru rumus pertama bisa dipakai, I aksen sama dengan gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bu, saya mau pakai perkalian aja deh, rumus perkalian nggak mau kali pelangi dulu. Nah, ya udah. Maka kalian menggunakan rumus pertama itu di sini, di kotak yang di sini ya. Saat kalian menurunkan U sama V-nya, itu rumus pertama dipakai. Nah, kalau menurunkannya di sana sudah, nah tinggal masukkan ke rumus. Ini sudah tidak diturunkan lagi ya kalau masuk rumus ya. Kalian tinggal kali silang dari yang hasil turunannya sama yang bukan turunannya tadi. U aksen V ditambah U kali V aksen. Apakah jelas bedanya rumus 1 dan rumus 2? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Gilbert, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Evan, jelas? Jelas, Bu. Bumi? Oke. Berarti sekarang kita lanjutkan ya rumus yang nomor H bisa ya? Oh, ini dulu deh. Yang I ya. Yang Ibu kalau misalnya perkaliannya ada 3, gimana caranya? Apakah rumus 2 bisa dipakai? Nah, coba deh. B, kalau menurutmu B, yang nomor I. Tadi kan perkaliannya rumusnya cuman U kali V, U sama V doang nih. Nah, kalau nanti soalnya muncul seperti yang I, kira-kira rumus yang kedua tadi bisa dipakai nggak B? AB. Soal nomor 3, I. Yang I. AB kurang Halo, Bu. tahu. Oke. Halo, Bu. Kurang tahu kali, Bu. Kurang tahu, Bu. Kira-kira, kalau kira-kira aja, kamu menduga, membuat praduga. Dugaanmu, kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak bisa kali, Bu. Nggak bisa? Oke. Kalau menurut Bumi, yang I,
rumus kedua tadi U kali V bisa dipakai nggak, Bumi? Rumus yang perkalian ya, Bu? Heeh, Bisa, Bu. bisa. Caranya gimana? Caranya, bentar, saya kurang tahu kalau caranya. Saya nebak doang tadi. Oke, tebakan Bumi bisa. Nah, sekarang yes, jawaban Bumi bisa. Bisa ya, B ya? Bisa, rumusnya dipakai. Nah, sekarang kita cari nih caranya gimana ya supaya rumus yang kedua bisa dipakai. Kira-kira gimana ya, Naila? Kan tadi rumus perkalian bisa dipakai nih di soal yang I. Nah, kira-kira caranya gimana ya? Supaya rumus perkalian U kali V itu bisa dipakai di nomor I, berarti nomor I harus diapakan dulu, Naila? Pangkatnya dihilangin. Pangkatnya Akarnya. akarnya dihilangin. Cara menghilangkan akarnya gimana, Naila? Ganti ke Ya, pangkat. Nah, Bu. gimana? Diganti gitu, Bu. Kayak diganti ke pangkat gitu. Diganti, cara gantinya gimana? Kayak jadi pangkat 1/2. Enggak, Bu. Oh, itu kalau rumus pertama nih, Naila. Kalau rumus pertama, baru akarnya diganti jadi pangkat setengah. Oke, itu kalau rumus yang pertama, Naila. Sekarang kan ini kita mau giring dia supaya jadi rumus yang kedua nih, supaya jadi U kali V gitu kan. Ayo, siapa yang bisa bantu Naila? Mita mungkin? Menurutmu diapain? Sama, Bu. Yang belakang dikaliin nggak, Bu? Oke, dikali pelangi dulu, ya kan? Iya, Bu. Nah, Dikali pelangi. yang ini dua fungsi yang belakang ini kita jadiin satu dulu. Caranya gimana? Kali pelangi dulu. Kali pelangi dulu. Jadi kita paksa supaya dia menjadi V gitu ya, 1 gitu kan. Supaya fungsi kita nggak 3 lagi, tapi jadi 2 gitu ya. Nah, jadi hasilnya sama dengan yang depan tetap. Sama dengan saya tuliskan di sini aja ya. Mana kursor saya? Sama dengan, berarti yang X kuadrat plus 4 tetap ya, Mit ya. Yang belakang jadi apa, Mita? X tambah 4 akar X. Aku belum hitung, Bu, jujur. Akar X, ya udah sekarang dihitung. Min 4 akar X. 4 akar X. Min 16. Min 16. Nah, yang ini hilang nih, Mita. Oke? Jadinya X kuadrat ini adalah Y-nya ya. Nah, plus 4 dikali X min 16. Nah, yang ini jadi U. Yang ini jadi V sekarang. Nah, jadi rumus U kali V bisa dipakai. Oke? Paham ya, teman-teman? Nanti jangan bingung kalau katanya rumusnya U kali V, tapi Bu Helen kok ngasihnya 4 fungsi misalnya atau 3 fungsi, jangan bingung. Pokoknya kalian paksa supaya menjadi U dan V aja. Maka yang 2 fungsi lainnya itu dikali dulu gitu, kali pelangi dulu supaya jadi 1. Atau kalau 4 berarti 2 dikali pelangi dulu supaya jadi 2. Nah, baru U kali V bisa dipakai. Paham ya, teman-teman ya? Oke, jadi jangan bingung kok nggak sama rumusnya gitu. Jadi kalian logika itu harus nyambung ke sana ya. Oke, sekarang ini bisa ya. Nah, caranya kayak tadi. Bu, kalau yang I saya pakai rumus yang pertama aja boleh nggak? Boleh, kali pelangi dulu ya. Jadi teman-teman gini bedanya. Rumus 1 dan rumus 2 untuk soal yang bentuk perkalian seperti ini ya. Kalau bisa dikali pelangi sampai bentuk sederhana, ya udah kali pelangi aja. Kali pelangi dulu, baru diturunkan pakai rumus 1 gitu ya. Tapi kalau kalian nggak kali pelangi duluan, berarti kalian pakai U kali V. Nah, yang kalian turunkan adalah di U kali V-nya ini. Nah, disinilah turunan rumus pertamanya di sini, berlaku di sini. Di U sama V-nya di masing-masing ya. Kemudian kali silang ya. Kali silang, ya udah ini jangan diturunkan lagi kalau sudah masuk di rumus
Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Ini tinggal kali-kali pelangi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke rumus yang berikutnya lagi ya, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu adalah, saya tulis di sini aja. Rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu adalah rumus pembagian ya. Kalau kalian ketemu Y sama dengan U dibagi V, nah ini rumus yang perkalian nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena U dikali V. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bu? Nanti saya jelasin. Maka Y aksennya itu adalah U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen. Jadi ini mirip seperti yang perkalian tadi, tapi jangan ditambah, tapi dikurang ya. Dikurang min di sini. Kemudian dibagi, jangan lupa. V kuadrat. Nah, ini rumusnya. Oke, contoh soalnya ya. Kita lihat soalnya di nomor yang mana, Bu? Oh, di sini nggak ada. Oke lah, kita mau mencoba mengerjakan yang J ya. Kita mau kerjakan yang J pakai U per V. Bu, kenapa yang J? Apakah yang J? Oke, ini saya mau tanya dulu deh. Deka? Deka? Iya, Bu. Yang J ini bisa nggak kita paksa pakai rumus yang pertama mengerjakannya? Pakai rumus yang pertama. Yang pertama, yang ini. Oh, A kali N, X pangkat N min 1. Kira-kira bisa nggak ya? Yang nomor C ini. kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Kurang bisa. Oke. Deka bilang kayaknya nggak bisa nih yang J kalau diturunin pakai rumus yang pertama. Jadi gini teman-teman, rumus turunan itu ada 4 nanti ya. Rumus yang pertama tadi itu adalah rumus dasar turunan. Jadi kalau fungsinya bisa kita paksa bentuknya itu seperti di rumus pertama, ya kita gunakan rumus yang pertama. Jadi rumus pertama itu adalah rumus utama. Nah, kalau misalnya dipaksa nggak bisa juga, oh ya udah berarti kalau perkalian kita pakai U kali V. Kemudian dipaksa juga nggak bisa, oh bentuknya pecahan berarti kita harus menurunkan pakai U kali V. Nah, nanti ada yang bentuk fungsi komposisi nggak bisa diurai lagi, ya udah berarti kita harus memakai rumus yang keempat gitu ya. Nah, itu cuma 4 itu. Patokannya itu. Nah, sekarang yang J tadi Deka bilang nggak bisa Bu, dia harus pakai U kali U dibagi V gitu ya. Nah, Saraya mau tanya sama Fiona. Kalau menurut Fiona, yang nomor J ini bisa nggak kalau kita paksa kita menurunkan pakai rumus yang pertama aja? Bisa mungkin. Bisa. Nah, sekarang Deka tadi bilang nggak bisa, Fiona bilang bisa. Oke, saya mau cari tambahan personil lagi deh. Kalau bisa caranya gimana, gitu kan? Kalau nggak bisa, udah tahu jelas caranya pakai rumus U per V gitu ya. Kalau menurut Marco, yang J itu bisa nggak kita paksa turunin pakai rumus yang pertama, Marco? Kalau menurut saya bisa, Bu. Bisa. Nah, oke, ada 2. Berarti menang yang bisa ya. Sekarang, Marco, kalau menurutmu, kalau bisa, kira-kira kamu punya jawaban nggak? Caranya gimana nih? Akar X-nya dijadiin apa? Dibalik gitu, jadi X pangkat min 1/2. Ya, berarti Y sama dengan, jadi X pangkat min 1/2 naik ke atas ya, Marco ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang X plus 2 dikuadratin ya. Oke. Jadinya adalah apa, Marco? X kuadrat tambah 4X 4X tambah plus 4. 4. Oke. Nah, bisa Deka ternyata.
Jadi ini mirip kayak yang nomor F ini. Oke? Hanya yang atasnya ini kan saya bentuk jadi pangkat 2 nih. Kalau yang ini kan nggak pangkat 2. Ini mirip nih ya, yang F sama yang I ya. Nih. Berarti caranya bisa ya kita paksa pakai rumus yang pertama. Nah, kemudian ini kita kali masuk ke dalam nih. Sama dengan, jadinya apa Marco? X pangkat berapa kali pelangi ke dalam? X pangkat min setengah, min 1. Min setengah. Ini 2. Kalau perkalian pangkat diapain? Oh iya, ditambah ya. Jangan lupa. Jadi X pangkat 1 ya, Bu. Kalau ditambah nih 2 ditambah min setengah berapa? Min 5/2 ya, Bu? Kok 5/2 ya? 2 dikurangi setengah. Min 3 deh, Bu. Min 3. Min 3/2 maksudnya. Ya, oke. Kok min? 3/2 maksudnya, sorry. Ya, hati-hati tanda lo ya. Oke. Terus plus yang tengah? Yang tengah apa? Marco. Itu apa? 4 pangkat setengah ya, Bu. Ya, betul. Tadi warna merah ya. 4x pangkat ya. X-nya jangan lupa. 4x pangkat setengah. Kenapa? Karena 1 dikurangi setengah ya. 1 dikurangi setengah. Nah, yang belakang sendiri berarti plus 4x pangkat min setengah sama ya. Nah, baru kemudian turunin Y aksen sama dengan. Nah, turunannya apa nih? Turunannya apa? Turunan pertama ya. Ini rumus 1 yang dipakai. Apa? Tiga per 2 X pangkat Ya, 3/2. 3/2 betul. 3/2 pangkatnya turun ya. X-nya pangkatnya 1/2. Kenapa? Karena 3/2 dikurangi 1. Terus yang tengah apa, Deka? Itu jadi 2X. 2X min 1/2. Yes. Terus yang belakang sendiri? Itu jadi min 2. Oke. Min 2 X. Jadi X 1. Kan dikurangi 1. Oh iya, dikurangin 1. Setengah dikurangi 1. Min 3/2. Betul. Oke. Terus sama dengan 2, salah 3. Back. 3/2. Karena X pangkat setengah jadi akar ya. Nah, plus yang ini karena pangkatnya min, berarti dia di bawah ya. Nah, kemudian ini min. Ini min 3/2, berarti di bawah semua nih. 2-nya jangan ikut ke bawah ya, 2-nya itu tetap di atas. 3/2 itu berapa? 1/2. Ya, 1/2 gitu. Ini jawabannya. Oke. Jelas? Nah, Bu, kalau misalnya kita pakai rumus yang U per V ya. Nah, kita sekarang mau menurunkan dia pakai di mana tempatnya? Oke lah, kita ke bawah ya.
lagi. Kayak gitu. Kita mau menurunkan pakai rumus. Soalnya tadi apa? Yang apa ya tadi ya? Yang J. Oke. Y sama dengan fx sama aja ya. X plus 2 kuadrat per akar X. Nah, yang atas kita jabarin dulu. X kuadrat plus 4X plus 4 dibagi akar X. Nah, kita ambil U-nya, saya pakai warna berbeda supaya kelihatan bedanya ya. U-nya itu yang atas. X kuadrat plus 4X plus 4. Kita turunin. Ini U ya, bukan 4 ya. U aksen sama dengan Gilbert. Turunannya dari U apa? Dua ya, 2x. 2X. Oke, terus turunan dari 4X apa? 4, Bu. Plus 4. Turunan dari 4? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Sekarang V-nya. V-nya adalah akar X ya, yang bawah ya. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, sekarang kamu turunin Gilbert. V aksen sama dengan? 1/2x, Bu. 1/2. 1/2. X pangkat? Setengah. Min ya? Iya, min setengah. Oke, sama dengan, berarti karena min, berarti dia pindah ke bawah ya. 2 Iya. akar X. Nah, seperti itu ya. Pokoknya nanti kalian harus ingat. Nah, kemudian dikali silang. Kita kali silang. U aksen dikali V. U dikali V aksen. Nah, kemudian masuk rumus. Jadi, Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang ya. U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Rumusnya ya, diingat ya. Nah, sekarang kita substitusi. Sama dengan U aksennya siapa? 2X plus 4 dikasih kurung ya. 2X plus 4. Nah, V-nya siapa? Akar X, biarin dalam bentuk akar ya. Kemudian, ya udah. Kemudian dikurang, U-nya siapa? Yang atas tuh. X pangkat 2 plus 4X plus 4 dikali siapa? V aksennya 1/2 akar X. Nah, sekarang kita kali masuk ke dalam akar. 2X dikali akar X, ya udah 2X akar X aja. Nah, gitu ya. Kemudian 4 dikali akar X, ya udah 4 akar X aja. Nah, begitu. Kemudian ini dikali masuk ya. Min, berarti X kuadrat dibagi 2 akar X. Gitu ya. Plus, min ya, karena kena min ini. 4X per 2 akar X. Nah, kemudian min 4 dibagi 2 akar X. Nah, sama dengan sederhanakan. Yang depan ini tetap nih. 2X akar X ditambah 4 akar X tetap. Nah, ini kita coretin nih X-nya. Kita coret-coret. X-nya hilang 1. Salah. Ini setengah ya. Jangan dicoret deh. Karena nggak habis ya. Nih. Yang kita coret yang ini. Bentar. Ini. Nggak bisa dicoret. Oke, berarti naik ke atas aja ya.
X kuadrat sama X pangkat setengah gedean siapa? X kuadrat berarti min 1/2. X-nya pangkatnya 2 min setengah ya. 2 dikurangi setengah. Nah, kemudian, nah ini yang dicoret nih, 4 sama 2 ya. Nah, jadinya X pangkat 1 sama X pangkat setengah gedean siapa? Yang atas. Nah, berarti 2, kok plus ya? Min ya? Ini. Oke. Min 2, X pangkat 1 dikurangi setengah. Nah, kemudian min ini juga coret nih. Karena akar X nggak punya teman, biarkan aja di bawah gitu ya. Nah, kemudian sama dengan, kita rapiin dulu. 2X akar X ditambah 4 akar X dikurangi setengah, berarti ini 3/2 ya, 2 dikurangi setengah kan? 3/2 itu berarti X akar X. Nah, begitu. Kemudian ini 1 dikurangi setengah ya, berarti min 2 akar X nih. Nah, yang ini di min aja nih. Yang di sini ada nggak? Mana tadi? Di sini ya, atas ya. Nah, ini ada ya nih. Berarti oh no, ada yang ketinggalan. P kuadratnya mana? P kuadratnya di mana dia? P kuadrat. Gagal. Di sini ya. Itu kurang. Ya udah dihapus aja ya. P kuadratnya ketinggalan nih. Ini ya yang dihapus ya. Yang itu udah benar. P kuadratnya ketinggalan. Oke. Kita lanjutin. Per V kuadrat. V-nya siapa? Akar. X dikuadratin. Nah, sama dengan yang ini tadi apa? 2X akar X ya. Ditambah 4 akar X dikurangi, ini dikali, berarti X kuadrat. Kalau langsung kalian paham nggak? Jangan deh. Nanti bingung deh. 2 akar X, gitu aja ya. Min 4X per 2 akar X. Min 4/2 akar X. Per panjang akar X dikuadratin apa jadinya? X. Nah, sama dengan, sekarang ini masing-masing kita bagi sama X. Jadinya, saya tulis dulu deh. 2X akar X dibagi X plus 4 akar X dibagi X min X kuadrat. Oh, ini langsung disederhanakan ya, sebentar. Nanti deh. Nah, ini berarti X-nya digabung ya, jadi 2 dikurangi setengah ya. Berarti setengah X pangkat 3/2 dibagi X. Nah, kemudian yang ini, min 4 sama 2 kan coret jadi 2. X pangkat setengah ya, karena 1 dikurangi setengah. Tapi masih dibagi sama X yang bawah ini ya. Kemudian dikurangi, ini dicoret juga. Berarti 2 per akar X dibagi X. Nah, pindah sini. Sama dengan yang ini kita coret nih. X dibagi X. X-nya aja yang dicoret ya. X-nya maksudnya ya. Kemudian ini enggak ada yang dicoret. Ini. Nah, kemudian sama dengan 2 akar X. Oke. Karena X sama X dicoret. Kemudian yang ini,
karena akar X di bawah, ini pangkat setengah, yang bawah ini pangkat 1, ya. Yang ini, yang atas ini pangkat setengah, yang bawah pangkat 1, lebih besar yang di bawah, berarti kita letakkan di bawah akar X-nya. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini, min setengah, 3/2 dikurangi 1. Nah, berarti dia pangkat setengah ya. Nah, jadi akar. Kemudian yang ini, X pangkat setengah sama di sini X pangkat 1, lebih besar yang 1. Berarti akar X di bawah ya. Min 2 per akar X. Kemudian yang ini sama-sama di bawah nih. Ya. Kalau misalnya kalian dapat bentuk yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Itu berarti 2 per akar X dibagi X per 1. Jadinya adalah 2 per akar X dikali 1 per X. Nah, jadi X-nya ada di bawah ya. Jadinya adalah jadinya adalah 2 per X akar X ya. Plus apa min? Min 2 per X akar X. Oke. Nah, sekarang kita gabungin nih. Mana yang sama? 2 akar X. Yang akar X, oh ini setengah akar X. Berarti dia bisa digabung ya. Kita gabung dulu. Berarti kita dapat Y aksen sama dengan 2 dikurangi setengah. Nah, angkanya aja yang dihitung ya. Jadi bayangkan ini 2X dikurangi setengah X. Jadi 2 dikurangi setengah, 3/2 ya. 3/2 akar X. Nah, kemudian yang sama lagi mana yang bisa dijumlahin? Yang ini. 4 per akar X sama min 2 akar X. Per akar X maksud saya. Jadinya kita punya 4 dikurangi 2, jadi plus 2, tapi per akar X. Nah, kemudian ini sendirian nih. Min 2 per X akar X. Nah, ini hasilnya. Saya stabilo dulu. Yang ini hasilnya. Kita cek apakah sama dengan yang cara turunan rumus pertama tadi. 3/2 akar X plus 2 per akar X min 2X 2 per X akar X. Sama ya? Rumus 1, yang ini rumus 3. Ini rumus ketiga. Apakah jelas? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Mita. Yang mana, Mita? Yang kuning? Enggak, Bu. Udah. Oh, udah jelas. Oke. Iya, Bu. Stefan paham ya? Paham, Bu. Ya, ini pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kenapa? Karena akar-akaran biasanya kan kalian musuhnya adalah bentuk akar. Ribet ya. Ribet di yang mana yang harus dijumlahin duluan gitu ya. Timothy, jelas? Jelas, Bu. Oke. Janice, jelas? Jelas, Bu. Oke. Sedang mencoba mengerti. Oke, Rio, jelas? Halo, Bu. Audrey? Jelas ya? Iya, Bu, jelas. Oke. Sekarang saya kasih contoh soal lagi ya, yang masih rumus ketiga. Rumus ketiga itu yang paling ribet sebenarnya. Saya kasih contoh satu soal lagi.
Kalau misalnya kalian diberikan soal Y sama dengan Fx deh. Fx sama dengan apa ya? 2x kuadrat min 3 per 1 min x pangkat 3. Nah, ini disuruh turunin. Carilah f aksen x-nya. Nah, ini perhatikan. Kalau yang yang soal seperti ini kita nggak bisa paksa pakai rumus yang pertama. Oke, alasannya apa, Deka? Rumus pertama nggak bisa dipakai nih, alasannya apa? Alasannya nggak ada yang itu, Bu. Juga bingung ini. Karena itu nih, kita lihat ya bedanya sama yang ini tadi. Nah, yang ini masih bisa nih kita paksa pakai rumus yang pertama ya. Terus yang di soal nomor F juga bisa kita paksa pakai rumus yang pertama. Oke? Nah, sekarang kita lihat soal kita yang baru. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3 dibagi 1 min x pangkat 3. Rumus pertama nggak bisa dipakai nih. Kita harus pakai rumus yang ketiga, yang pecahan. Nah, alasannya apa? ada penyebutnya ya, Bu? Penyebutnya, ini tadi juga ada penyebutnya nih. Akar X. Coba. Karena Apa ya? Yang lain boleh bantu ya. Boleh bantu Deka. Supaya benar-benar paham gitu ya. Supaya kalian nggak, ini bisa nggak ya di rumus pertama dipakai gitu. Javier, menurutmu gimana? Bisa nggak rumus pertama dipaksa? Tadi saya udah bilang ya nggak bisa. Alasannya apa? Kenapa rumus pertama nggak bisa dipakai di soal ini? Bu, mungkin karena Boleh, itu boleh. penyebutnya 1 min x pangkat 3, Bu. Jadi ada satunya gitu, Bu. Oke, Mita. Betul ya jawaban Mita. Jadi, karena penyebutnya itu ada 2 suku. Jadi nggak satu suku ya. Kalau yang di sini penyebutnya masih satu suku. Oke, dia masih bebas bergerak gitu ya. Belum ada ikatannya gitu. Jadi karena sendirian, maka dia bebas bergerak. Jadi ini saya beri penjelasan. Rumus 1 nggak bisa dipakai. Saya ketik aja bisa nggak ya? Saya juga lagi belajar nih. Rumus 1 nggak bisa dipakai. Kok kecil banget? Pakai apa nih? Pakai ini ya. Format. Oke. 18, 20, 20 deh. Oke. Rumus 1 masih kekecilan. Gedein lagi. Oke. Nah, rumus 1 tidak dapat dipakai. Karena penyebut ada 2 suku. Nah, pokoknya ada 2 suku atau lebih. Maka rumus 1 nggak bisa dipakai gitu ya. Kalau hanya 1 suku masih bisa gitu ya. Nah, ini catatannya. Nggak bisa. Oke, ganti.
Berarti dari sini, mana tadi ini ya? Oke. Berarti harus pakai rumus yang ketiga ya, rumus ketiga. Oke, saya sama Rio deh. Rio, berarti yang kamu ambil jadi U yang mana, Rio? U-nya yang mana? Rio. 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 Suaramu belum kedengeran, Rio. Rio, coba ngomong lagi. Nggak keluar ya? Tapi kamu dengar suara ibu kan? Coba ngecat. Bikin reaction. Rio. Ternyata Rio terkendala suara, saudara-saudara. Kita, oh ini nulis chat. Wah, yang Catika. Oke deh. Dimas deh, Dim. Ya, Dim. Punya yang mana, Dim? U-nya yang pembilang bukan? Oke, yang 2x kuadrat min 3. Aksennya apa, Dimas? Dua X. Turunannya, aksen. Oh iya. Pakai rumus Iya, pertama. 2X kan, Bu? Kok 2x? Ayo, rumusnya apa? A kali N, X pangkat N, min 1. 4X. 4X, Bu. 4X, ya. Jangan keliru. Oke. Doang? Doang? Iya. Oke, sekarang P-nya. P-nya? Min 3X pangkat 2. Ini dulu. P-nya dulu ditulis. Nah, baru P aksennya adalah? Min 3X pangkat 2 ya, Bu? Yes, betul sekali. Nah, kemudian kali silang ya. Kita kali silang. Mana kursornya? Oh ini, warnanya nggak kelihatan. Bu Helen. Ya, saya. Mau tanya, Bu, maaf. Boleh. Ya, apa? Itu kenapa min 3-nya nggak dipakai di U aksen ya, Bu? Oh, min 3. Min 3 itu dia X pangkat 0. Jadi kalau diturunin, kalau Y-nya ini ya, nah, maka Y aksennya menjadi min 3 dikali 0. X pangkat 0 min 1. Ya kan? Ini jadi 0. Oke? Jadi turunan konstanta itu adalah X pangkat 0. Jadi kalau diturunkan N-nya, pangkatnya, jadi berapapun angkanya, dia akan dikali 0. Gitu, paham? Oke, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, yuk. Kita lanjutin ya. Nah, ini yang satu kan, yang V, satunya juga kan nggak ada. Kenapa? Karena satu konstanta diturunin, ya 0 jadi. Oke, sekarang kita lanjutin. Masuk ke rumusnya. Berarti F aksen X sama dengan U aksen dikali P dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Jangan lupa ya, ini saya juga suka lupa nih. Oke. Berarti sama dengan U-nya siapa? 4X. P-nya siapa?
1 min X pangkat 3. Nah, jangan ketukar ya. Min U dulu. 2X pangkat 2 min 3. Dikali V aksen ya. V aksennya min 3X kuadrat. Oke, dibagi sama V kuadrat. V-nya siapa ya? 1 min X pangkat 3 dikuadratin. Nah, sama dengan ini dikali masuk ya. Jadi, ayo Dim, apa Dim? Kali masuk. Jadi 4X 4X min 4X pangkat 4 yes min 2 min apa? min 2X Plus kan ini min Dimas. Oke. oh Ya, ini kali masuk juga. jadi apa? Plus Padim, saya nge-lag. ya Bu tadi Bu Helen nge-lag gitu. Oke. Ya Dim, apa? Diulang, saya nggak dengar tadi. Jadi tadi gimana Bu penjelasannya tadi? Saya nggak dengar. Dikali pelangi nih. Ini dikali. Oh. Min 3X kuadrat dikali ke dalam, ini dikali min ini juga ke dalam. Jadi 6X pangkat 4 ya, Bu? X pangkat 4, betul. Terus? Min 9X pangkat 2 ya, Bu? Yes, betul. Per yang bawah jangan diapa-apain, oke? Nggak usah dibuka pangkat 2-nya, biarin seperti itu. Ya udah tinggal yang atas, yang pangkatnya sama digabung. Dimas. Jadinya? Jadi 4X min 2X pangkat 4 ya, Bu? Kok min? Plus bukan? Dimas. Plus ya. Plus 2X pangkat 4. Min 9X pangkat 2. Ya, bawahnya sama ya. 1 min X pangkat 3 pangkat 2. Nah, udah ini jawaban akhirnya. Jelas ya? Febri, jelas? Mana Febri ya? Feb. Ya, Bu, halo, Bu. Jelas ya? Kamu kenapa Ya, Bu. kameranya mati? Ini juga mau. Dea, jelas? Iya, jelas. Oke, Hilman, jelas? Aman, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, ini butuh rumus yang terakhir nih. Ke rumus terakhir ya. Rumus terakhir. Oh, saya tulis di sini deh, rumus keempat. Contohnya di sini aja nih. Biar gabung jadi satu ya. Rumus keempat. Rumus keempat itu untuk fungsi komposisi ya. Ini rumusnya bentuknya mirip kayak rumus 1. Jadi ini kembali lagi. Jadi ini sebenarnya sederhana yang keempat walaupun dia urutan yang keempat terakhir. Tapi yang lebih kompleks itu yang U per V ini sebenarnya. Nah bentuk rumusnya adalah gini. A dikali, nah GX nih. Ada fungsi di dalam fungsi. Nah begini. Maka Y aksennya adalah A dikali N. Duh, sama ya. Kayak rumus pertama ya. Pangkatnya ini kita turunin ke bawah. Kemudian GX-nya pangkatnya turun dulu. Berkurang 1. Baru terakhir jangan lupa dikali sama G aksen X. Jadi fungsi yang di dalam kurung ini kita turunin. Nah ini adalah rumus-rumus kita. Nanti kalian
sampai ulangan nanti cuman ini materinya. Jadi pakai definisi, kemudian menurunkan fungsi pakai rumus. Nah, rumusnya ada 4 ya. Oke. Nah, contoh soalnya seperti apa? Jadi gini nih bedanya supaya kalian lebih jelas. Bedanya sama rumus yang pertama. Kalau rumus yang pertama, X-nya, mana kursornya nggak kelihatan? Coret sembarang, oh di situ. Nih, kalau rumus yang pertama itu X-nya dia sendirian. Kalau misalnya dia mau dikali sama X aksen, turunan dari X kan 1. Nah, jadi nggak ngaruh ya. Tapi karena di sini, kursornya nggak kelihatan. Nah, di sini yang punya pangkat N itu adalah berupa fungsi GX. Maka kita harus turunkan juga nih GX-nya di sini. Harus dikali sama G aksen X. Itu bedanya ya. Nah, contoh soal biar lebih paham. Oke. Contoh bener kan di sini. Oke. Rumus 4. Contohnya. Kalau kita punya Y sama dengan misalnya 2, kemudian 2 min X kuadrat pangkat 5. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kalau kita mau jabarin pangkat 5, kita paksa pakai rumus pertama, susah banget, nggak bisa. Kenapa? Karena ini pangkat 5, jabarin pangkat 2 aja, kadang masih ada yang lupa gitu kan. Maka ini harus pakai rumus yang keempat nih. Caranya gimana? Nah, kita cari dulu GX-nya nih. GX-nya siapa? Yang di dalam kurung ya. GX-nya itu yang di dalam. Kita kerjakan dulu nih. 2 min X kuadrat. Oke, pangkat 5-nya tinggalin. Pokoknya yang di dalam kurung doang. Nah, kemudian kita cari G aksen X-nya. Turunin ya. Ingat, turunan konstanta 0, nggak usah ada. Jadi turunan dari min X kuadrat. Apa, Fiona? Ya, Bu. Turunan dari GX jadi apa? Min X. Min 2X. Min 2X, betul sekali. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita masukkan ke Y aksennya. Berarti Y aksen rumusnya adalah, ingat ya, A itu 2, dikali N itu 5, kemudian GX-nya itu 2 min X kuadrat tetap, pangkatnya berkurang 1 ya. Nah, kemudian dikali sama G aksen X min 2X. Nah, begitu. Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Ini tinggal dikali aja nih. Sama dengan 2X, min 2X dikali 2 min 4 dikali 5 jadi min 20 ya. Kemudian 2 min X kuadratnya pangkatnya jadi 4. Udah selesai. Paham caranya? Jadi rumus keempat itu lebih gampang sebenarnya daripada rumus yang ketiga tadi ya. Yuk jelas rumus yang keempat? Oke, lagi contoh lagi. Kalau misalnya diberikan soal ini contoh 1. Contoh 2. Y sama dengan akar, saya bikin agak ribet deh ya, biar nanti pas latihan soal kalian udah mahir. Misalnya di sini adalah 3X min 4 pangkat 2. Oke, nah soalnya kayak gini. Alexa. GX-nya mana, Alexa? Alexa?
GX-nya mana? Mana orangnya? Halo? Suaranya mana ya? Belum muncul, Alexa. Ternyata Alexa terkendala. Gak bisa ngomong. Hilman deh, Hilman. Alexa, mic-nya nggak bisa. Hilman? Ya, Bu. Oke. GX-nya yang mana, Hilman? 3X-4. Ya, pokoknya di dalam kurung ya. Pangkat-pangkatnya jangan dibawa. 3X min 4. Nah, turunannya apa, Hilman? G aksen X-nya. 3X min 4 diturunin apa, Hilman? 3X. 3 doang, Hilman. Oke. Ya. Karena ini pangkat 1, turunannya pasti pangkat 0. Gitu ya. Oke. Kemudian fungsi Y-nya ini kita jadikan apa ya? Akarnya jadikan apa, Hilman? Akarnya dijadikan apa? Pangkat Pangkat 1/3, Bu. pecahan. Oke. Berarti 3X min 4. Ini punya pangkat 2 nih. Jadi 2/3 ya, Hilman ya. Oke. Ya, Bu. Oke, sekarang Y aksennya. Y aksennya jadi apa, Hilman? A-nya berapa? Gimana, Bu? Saya Nilai mau. nilai A-nya berapa? Kan tadi kalau Y-nya itu berupa A dikali GX pangkat N, itu maka turunannya adalah A dikali N gitu kan. GX-nya pangkatnya berkurang 1, kemudian dikali sama G aksen X gitu kan rumusnya tadi. Nah, sekarang dari soal ini Y sama dengan buka kurung 3X min 4, tutup kurung pangkat 2/3 nih. Berarti nilai A-nya yang mana? Nilai A-nya berapa? Berapa A-nya? 1, Bu. 1, betul. N-nya berapa? N-nya 2/3. Yes. Tuh. Kemudian GX-nya itu yang 3X min 4 ya. Pangkatnya berkurang 1 nih, Hilman. Jadi berapa? 2/3 berkurang 1 jadinya. N 1/3, Bu. Yes, min 1/3. Nah, jangan lupa dikali sama GX-nya. G aksen X berapa 3 tadi ya? Nih. Ini. Oke. Terus 3 dikali ke depan. Jadinya 3 sama ini coret aja, oke? Oh, oke. Ini pangkat min, berarti dia pindah ke bawah nih. Dari 3X plus min 4. Dah, selesai. Ini jawabannya. Paham? Hilman jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Eka jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, Samara jelas? Samara? Lumayan, Bu. Lumayan. Kamu tadi barusan kelempar ya? Iya, Bu. Oke. Siapa lagi yang belum saya tanya ya? Max, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Thomas, jelas? Jelas, Bu. Rafa, jelas? Jelas, Bu. Jelas. Rafael, kamu kok kameranya mati? Rafael jelas ya?
Iya, Bu, jelas, Bu. Nando jelas? Lagi panas, Bu, laptopnya. Oh, Jelas, Nando? Bu. Saya lagi pakai kuota, Bu, jadi saya off cam, Bu. Oke. Tania jelas? Belum lihat Tania hari ini. Jelas. Oke. Kenli jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke, teman-teman kalau udah jelas, nih ini materi kita sampai ini aja loh ya. Berarti kita udah bentar lagi ulangan ya. Ulang ya biar biasa aja tahu. Minggu depan kita latihan soal, minggu depannya lagi latihan soal lagi, berarti depannya lagi ya. Tanggal berapa? 3 minggu lagi berarti ya. Jadi 2 minggu, 2 kali pertemuan kita latihan dulu. Oke. Terus pertemuan berikutnya baru ulangan. Bukan minggu depan. Apa minggu depan aja ulangannya, Kak? Oke. Dicatat ya. Supaya karena nanti kalian akhir November tanggal 30 itu kalian udah PAS, penilaian akhir semester. Udah mau semesteran aja ya, cepet banget ya, nggak kerasa. Oke. Deka dicatat ya jadwalnya, udah? Oke, buat latihan nih supaya kalian Ini nih. Kalian coba kerjakan yang ini. Yang ini dulu deh. L sama M ya, 2 soal nih. Oke, dari modul kalian. Rumus yang keempat tadi. Kalau misalnya mau coba yang K boleh. Nanti yang tambah yang K deh. 3 ya. Nah. Oke. Saya tutup ya. Nanti dicoba kita bahas pertemuan minggu depan. Oke.